Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Aziz, akuntansi 2014. Di sini saya mencalonkan diri menjadi Rookie Leader of the Year. Nah, pengalaman saya waktu SMA atau mungkin dari SMP lah ya, gampangnya. Jadi pengalaman saya di bidang kepemimpinan tuh udah mulai dari SMP. Mungkin agak beda dari kakak-kakak saya yang dulu tuh sangat study oriented. Kalau saya agak mikirin untuk ke arah organisasi. Jadi dari SMP udah ikut organisasi, tapi waktu itu masih dalam lingkup Rohis. Nah, terus langsung aja naik ke tingkat SMA. Jadi di situ ada nama acara namanya trip observasi. Nah, di situ kebetulan teman-teman saya di kelompok saya milih saya jadi ketua kelompok. Nah, di situ banyak banget tuh antara hektiknya di trip observasi itu kayak gimana, terus teman-teman saya dimarah-marahin, pokoknya ya kayak ospek itu gimana. Nah, terus di situ alhamdulillahnya saya sama teman-teman saya bisa bikin kayak semacam hasil observasinya udah beres. Terus juga ternyata tim saya juga salah satu tim yang dicalonkan menjadi tim terbaik. Cuman karena ada kendala di masalah mentor, jadinya kata kakak-kakaknya, karena mentor jadinya kelompok lu nggak jadi yang kelompok terbaik nih Zis gitu kan. Cuman alhamdulillahnya juga waktu SMA kelas 1 itu di antara semua ketua kelompok saya dinobatkan menjadi ketua kelompok terbaik atau Best Danru namanya. Udah tuh tadinya karena niat awal saya tadinya mau masuk musyawarah perwakilan kelas gitu kan. Cuman setelah mikir-mikir kok kayaknya saya bakatnya itu lebih ke eksekutif, jadinya saya masuk ke kepengurusan OSIS. Nah, di situ kita pelatihannya juga udah agak lama, terus bikin saya mikir makin matang untuk mencalonkan diri jadi calon ketua OSIS. Nah, terus udah lama kampanye segala macam, terus sudah mencoba menunjukkan kalau saya itu pantas jadi ketua OSIS. Akhirnya muncullah saat orasi di tengah lapangan dilihat sama semua angkatan. Dan akhirnya mungkin dengan saat itu mungkin teman-teman saya alhamdulillah saya emang dari 3 calon itu saya kebagi rata, semuanya dapat sepertiga. Cuman saat itu saya belum dapat menjadi seorang ketua OSIS. Saya juga ya mungkin ada beberapa kekurangan saya yang dilihat sama teman-teman saya. Cuman waktu itu setelah mungkin itu emang agak jadi pukulan berat buat saya, karena udah dari yang jadi ketua OSIS itu baru berpikir untuk jadi ketua OSIS kan pas kelas 2, sedangkan saya udah berpikir untuk jadi ketua OSIS dari kelas 1. Jadinya saya agak shock. Cuman saya mencoba menerimanya, akhirnya saya jalanin menjadi waktu itu kepala bidang kebangsaan. Nah, terus dari situ saya coba tuh Ziz, yang di pikiran saya, Ziz, ayo dong lu jangan down terus, lu jangan mikirin masalah ketua OSIS terus. Coba lu sekarang udah jadi kepala bidang kebangsaan, coba lu perbaikin kebangsaannya, perbaikin masalah paskibranya, terus pencinta alamnya segala macam. Nah, akhirnya mulai dari situ muncullah saya semangat untuk terus berkarya di masalah kebangsaan. Dari yang mulai pada saat itu teman-teman saya yang, Ziz, kok lu gini-gini banget sih, kok lu dikit-dikit tegas atau gimana, beda banget sama yang dulu. Nah, itu saya ceritain ke mereka kalau misalkan ya itulah tugasnya gue, itu kalau misalkan kalau saya tuh orang yang komitmen. Jadi ketika saya udah mendapatkan sesuatu, walaupun awalnya saya shock, tapi saya akan menjalankan itu sebaik mungkin. Sehingganya walaupun tadinya awalnya saya shock, tapi karena kebangsaan itu saya mau jadi bekerja keras lah, jadi seoptimal mungkin di bidang kebangsaan itu. Terus salah satu yang bikin beda di bidang kebangsaan itu kan saya menjadi korlap ya, jadi koordinator lapangan di semua acara di kepengurusan OSIS, karena kayak semacam job desk-nya itu. Nah, jadinya di situ kepemimpinan saya itu terlatih di bidang lapangan. Emang saya bukan jadi konseptor yang jago banget, cuman di situ kebanding teman-teman saya yang lain yang mungkin konsepnya agak matang, tapi saya punya kelebihan dibanding teman-teman saya, yaitu masalah lapangan. Jadi ketika ada urusan-urusan mendadak atau kayak gimana, saya mampu memutuskannya secara cepat. Jadi ya intinya itu sih, banding teman-teman saya, kelebihan saya itu di masalah lapangan. Terus juga karena kebiasaan saya yang turun di lapangan, itu membuat saya lebih berani untuk bercerita di depan orang-orang. Terus juga bagaimana public speaking yang baik. Jadinya itu kenapa pada saat sekarang ini, ketika mungkin saya disuruh untuk berorasi atau mungkin untuk berbicara di depan umum, itu udah nggak menjadi halangan lagi untuk saya. Kemudian ya intinya itu sih, kalau di bidang kepemimpinan saya lebih ke bidang lapangan. Terus kalau ditanya saya tipe kepemimpinannya seperti apa,
demokratis atau otoriter, saya lebih ke demokratis sih, karena saya lebih suka mendengarkan. Sampai sekarang juga saya lebih suka mendengarkan. Bukan berarti saya otoriter untuk, bukan berarti saya tidak otoriter, cuman pada dasarnya saya lebih suka mendengarkan dulu, melihat dari berbagai sudut pandang sebelum akhirnya memutuskan. Terus berlanjut sampai akhirnya saya masuk ke FEUI ini. Waktu itu tanggal 10 Agustus kalau nggak salah itu ada briefing OPK. Nah di situ saya mencalonkan diri jadi ketua kelompok, cuman gagal. Tapi teman-teman saya malah nyalonin saya jadi ketua angkatan gitu kan. Nah terus pada saat udah nyalonin jadi ketua angkatan, tadinya saya udah jalanin, udahlah Ziz, jalanin aja toh ini udah teman-teman, kepercayaan dari teman-teman lo, walaupun lo emang niat tadinya cuma jadi ketua kelompok yang tadi nggak kepikiran jadi ketua angkatan, cuma jalanin aja. Nah udah jalanin dari tahap pertama udah yang kayaknya kan tahap pertama esai, terus ya udahlah isi aja seadanya, dan alhamdulillahnya lolos. Dan terus tahap-tahap berikutnya yang tadinya nyangkanya nggak akan lolos, tiba-tiba alhamdulillah sekarang jadi ketua angkatan dari FEW 2014. Jujur aja itu bukan keinginan saya dari awal kan, cuman sampai sekarang saya mencoba untuk berkontribusi lebih, terus setidak-tidaknya saya bisa kenal lah. Nah saya itu kan orangnya kan pemalu untuk kenalan, jadinya baru setelah mendapat beberapa kritikan dari teman-teman saya yang tadi saya bilang saya itu lebih suka mendengarkan, baru nih sebulan terakhir ini saya mencoba untuk yang nama lo siapa, jadi kayak ketua angkatan itu nggak cuma sekedar ketua angkatan, tapi terus akan kenal sama semua angkatannya, dan itu lagi saya coba untuk sekarang. Nah terus itu sih kalau misalkan track record saya dari yang tadinya wakil ketua Rohis, terus jadi calon ketua OSIS tapi gagal, terus jadi kepala bidang kebangsaan, dan sekarang jadi ketua angkatan. Nah terus kenapa sih saya harus dipilih jadi Rookie Leader of the Year? Itu bukan karena saya ketua angkatan, tapi kayak saya mikir gini, saya sebagai ketua angkatan tuh karena tadi kan saya orangnya pemalu. Jujur sampai sekarang mungkin saya di antara ketua angkatan FEWD yang lainnya, mungkin saya yang sampai sekarang paling dikit kenal sama angkatan gitu kan. Nah saya mau gini, dengan saya ikut Rookie Leader of the Year, teman-teman saya tahu, oh ketua angkatan gue tuh ternyata emang layak ya jadi ketua angkatan. Itu bikin mereka semangat, dan dengan saya menjadi Rookie Leader of the Year itu makin membangkitkan kepercayaan diri saya untuk makin mengenal angkatan saya. Nah jadi kayak saya butuh semacam pengakuan untuk makin membuat saya lebih mudah untuk menjadi seorang ketua angkatan. Bukan karena saya ketua angkatan terus harus dapat, tapi karena saya membutuhkan ini untuk menyempurnakan saya menjadi ketua angkatan gitu. Nah terus selain itu juga saya mau tahu nih sebenarnya kadar kualitas kepemimpinan saya udah nyampe mana gitu kan. Apakah dengan sifat-sifat saya dari dulu sampai sekarang, apakah saya udah cukup, dengan track record saya selama ini udah cukup, ataukah sebenarnya masih kurang gitu kan. Itu kenapa saya ingin mengikuti Rookie Leader of the Year ini. Terus sebenarnya saya nggak ngarep banyak sih dari Rookie Leader of the Year ini. Saya nggak harus dipilih, tapi saya berharap penilaiannya itu seobjektif mungkin gitu, biar karena tujuan saya satu-satunya ikut ini tuh bukan untuk saya dapetin Rookie Leader of the Year, tapi agar saya tahu kemampuan saya nyampe mana. Jadi entah itu mungkin karena saya sih berharapnya bukan dengan saya ketua angkatan terus saya dijadiin Rookie Leader of the Year, atau mungkin karena track record saya tuh kayak gimana terus saya Rookie Leader of the Year, bukan. Tapi saya berharap penilaian ini benar-benar objektif agar saya mengetahui gitu kemampuan saya seperti apa. Terus mungkin itu alasan saya, dan mungkin ada beberapa sih tadi yang kurang yang belum saya kasih tahu, kayak semacam selain kegiatan saya di OSIS, saya juga ada kegiatan kayak program pemuda berprestasi, itu semacam beasiswa, tapi beasiswanya emang agak beda. Itu ngebantu banget karena di situ saya dilatih cara menulis, karena setiap minggu pasti ada tugas menulis gitu kan. Terus yang paling kerasa sih waktu itu tugas tuh nulis artikel di Kompas, itu enak banget. Jadi kayak itu salah satu pengalaman saya sih, kerjasama bareng teman-teman untuk nulis di Kompas, dan ngerasa bangga aja gitu dengan kakak saya dulu nulis di Kompas setelah kuliah, tapi entah bagaimana saya bisa menulis di Kompas ketika saya masih SMA gitu kan. Terus ada lagi yang beda, karena saya baru tahu waktu SMA itu ternyata Wikipedia bisa ditulis oleh sembarang orang. Nah jujur aja di situ saya baru tahu, dan oh gitu ya, jadinya akhirnya kami dari tim PPB juga akhirnya di situ mencoba menulis semacam tulisan lah di Wikipedia, walaupun mungkin saya udah memasukkan banyak sumber yang menurut saya udah valid, tapi
gagal, tapi setidaknya saya udah tahu lah gimana cara untuk menulis di Wikipedia ya, bukan masalah kepemimpinan atau gimana, karena jujur kalau saya ngerasa kepemimpinan saya bukan orang yang, saya bisa time management, saya bisa ngomong di depan umum, tapi saya punya kekurangan yaitu pemalu untuk kenalan sama orang gitu. Jadi di sini saya ingin ikut ini untuk membangkitkan kepercayaan diri saya untuk melatih kepemimpinan saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.